Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlia, Prodi Ilmu Hubungan Internasional kelas A, angkatan 19. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang politik luar negeri Indonesia. Bentuk politik luar negeri Indonesia mempunyai warna yang agak unik. Ada faktor yang mempengaruhi warna ini. Politik dikategorikan bebas dan aktif. Secara spesifik, bagaimana politik luar negeri Indonesia? Politik luar negeri Indonesia digariskan oleh pemerintah Orde Reformasi, Orde Lama, dan Orde Baru. Politik internasional, fokus kajiannya kepada negara. Terkait lebih banyak adalah politik keamanan. Politik luar negeri adalah suatu negara di aktor lain. Aktor utamanya adalah negara. Kajiannya satu arah mendarat ke aktor lain, Indonesia dan Malaysia. Misal, Malaysia merespon baik atau tidak, itu tidak ada apa-apa. Kekuatan nasional itu, politik luar negeri penyeimbang antar kualitas dan kuantitas. Kepentingan nasional dengan kekuatan nasional, satu mengenai jumlah dan memenuhi. Kekuatan nasional dimulai di suatu negara adalah sumber daya manusia, luas wilayah, kualitas kepribadian bangsa, sistem pemerintah, kapasitas pemerintah, dan sumber daya alam. Kepentingan nasional terus-menerus membesar karena suatu negara, bangsa, ekonomi, militer. Kepentingan nasional semakin berdiri suatu negara, semakin marwah atau dihargai suatu negara. Konsepsi hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia. Input sumber-sumber ada 5, yaitu individual, societal, governmental, role, dan eksternal. Ada proses input, tuntutan, dan dukungan. Tuntutan adalah sebuah keinginan dari masyarakat yang menganggap penting. Tuntutan ini berasal dari individu, organisasi, ataupun sekaligus negara. Contoh, minyak harga dunia naik, ada pemerintah yang menaikkan harga minyak, terus ada tuntutan dari pemerintah lain. Tuntutan ada dalam masyarakat, baik eksternal maupun internal. Sedangkan dukungan merupakan satu bentuk apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, ekspor yang diketahui oleh masyarakat dan memberikan dukungan. Ada bentuk dukungan tak terlihat dan ada juga bentuk dukungan ekspresi. Tuntutan dan dukungan sangat dipertimbangkan oleh pemerintah dan didukung oleh legislatif, DPR, dan lain-lain. Output ada 2, yaitu keputusan dan kebijakan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah, keputusan dan kebijakan itu bukan berarti sudah final atau berubah. Jika keputusan dan dukungan tidak diterima oleh pemerintah, maka disebut legislatif. Kehadiran tuntutan, dukungan, kebijakan, dan keputusan dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara domestik. Misal, ada riak-riak dari luar, itu akan mempengaruhi kebijakan dari luar. Ada lingkungan yang mempengaruhi tuntutan, dukungan, kebijakan, dan keputusan. Tuntutan dan dukungan sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk negara-negara otoriter. Biasa tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat dengan tuntutan dan dukungan tersebut. Faktor-faktor determinan keputusan politik luar negeri Indonesia yaitu idiosinkretik, birokrasi, kekuatan nasional, dan lingkungan internasional.
Idiosinkretik adalah dipengaruhi oleh yang memutuskan kebijakan, itu katakan pemerintah. Di dalam aktor adalah kepala pemerintah. Birokrasi sangat penting dalam keputusan politik luar negeri Indonesia. Prudensial, parlementer itu berbeda. Indonesia dan Filipina tentu di birokrasi. Ada negara yang kuat dan ada negara yang parlementer. Jadi, politik luar negeri Indonesia semata-mata sangat besar diambil oleh Pak Harto. Parlemen tidak ada. Birokrasi sangat mempengaruhi di dalam suatu negara. Kekuatan nasional. Politik luar negeri diambil atas keberadaan mengangkat citra kepada politik luar negeri Indonesia. Lingkungan internasional dengan kecenderungan yang ada, dengan isu-isu yang beragam, mau tidak mau tetap mempengaruhi kita. 4 komponen utama politik luar negeri Indonesia menurut Hosti. Bersifat general, setiap negara bisa dijalankan. 1. Orientasi. 2. Perang nasional. 3. Tujuan. 4. Tindakan. 1. Orientasi ini maksud adalah kecenderungan negara dalam suatu negara, bagaimana negara dengan kaitannya yang lain. Karakter hubungan bisa kita kategorikan dalam 3, yaitu ada netral, aliansi, dan isolasi. Isolasi itu ada negara yang cenderung mengisolasi, baik isolasi penuh atau isolasi terbatas. Yang dimaksud mengisolasi adalah keterkaitan dengan negara-negara lain. Isolasi pun bisa saja disebut negara-negara terisolasi. Isolasi sama artinya dengan menutup diri dalam memenuhi kebutuhan yang terisolasi. Contohnya, isolasi diri itu mencoba untuk memilah-milah dengan negara lain. Yang kedua, netral. Swiss merupakan salah satu contoh yang mudah kita paparkan karena Swiss menganut netralitas, tidak dijamah dari negara-negara lain, tidak ada militer. Swiss hanya ada kepolisian karena sebuah negara netral. Yang ketiga, aliansi. Yang ada ini itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dibutuhkan sendiri, misal keamanan. Bisa berlaku bilateral, ada kerjasama militer dengan negara yang lain. Yang kedua, perang nasional. Perang nasional adalah bagaimana suatu negara memposisikan dirinya dengan komitmen terkait dengan negara-negara lain atau kawasan. Kecenderungan sebuah negara yang menonjol sangat penting dalam suatu kepentingan nasional. Misal, Indonesia informal melakukan kegiatan di Kamboja, Malaysia. Kondisi yang terjadi di eksternal itu menjadi perang internasional di dunia atau di negara. Kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga itu tujuan. Tentu saja pemikiran Hosti ini tentu saja sudah orientasi. Perang nasional dan ada tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan komponen utama terkait dengan pemenuhan food, kebutuhan akan energi. Ada negara-negara melakukan persuasif dan kekerasan tergantung dengan negara-negara yang disikapi. Kejahatan nasional sekarang menggunakan kekerasan dan kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Tujuan-tujuan ini harus betul-betul mampu dilihat
dicapai, kemudian nanti ada kolaborasi dari aktor-aktor lain. Yang keempat itu tindakan. Kita ketahui dunia kondisi eksternal terus melakukan dinamika. Contoh, bagaimana penyelenggaraan Indonesia politik bebas aktif. Indonesia mengalami bias karena politik bebas aktif pada pemimpin kita ke Uni Soviet.